Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita dari Simple Man Janur Ireng yang part ke-11 dengan judul Perjanjian. Sebelum kita melanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Orang tuaku pernah mengatakan jangan sampai sanggulku dilepas di depan seorang lelaki, karena Ponorogo dan Sanggar Turi itu suka melihat kepala yang lepas dari leher menggelinding di bawah kakiku. Denting suara tusuk konde yang terjatuh terpelanting di atas lantai membuat Sugi tak dapat berbicara. Dalam waktu sesaat itu, ia melihat semuanya. Semua saat-saat dirinya menatap kematian-kematian itu. Sugi tak pernah mengerti kepingan-kepingan yang pernah ia lihat sebelumnya seperti tergenapi oleh mata Karsaatmojo. Kini Sugi terduduk sebelum bersimpuh tunduk di bawah kaki Karsaatmojo. Apa yang kutunjukkan kepadamu adalah jawaban yang kucari. Bayu Saseno melindungimu karena dia ada di pihakku, lebih tepatnya pihak kami. Dan sekarang bagaimana denganmu? Pihak mana yang akan kau pilih? Sugi tak menjawab. Ia masih diam mematung di bawah kaki Karsaatmojo, memikirkan segala konsekuensi pilihan. Mana yang harus ia pilih? Ini bukan tentang dendam atau nafsu, melainkan skenario besar di mana apapun yang ia pilih akan berujung pada maut. Hanya saja beberapa cepat maut itu akan datang menjemput dirinya. Tak inginkah kau melihat wajah anakmu? Benar, Sugi tak tahu istrinya tengah mengandung. Ia sudah lama tak menjenguk dirinya. Jadi, apakah bijak pilihannya kali ini? Ku taruh uang di bawah dipan istrimu. Pergunakan untuk membayar semua hutangmu. Tak hanya itu, aku bersumpah kepadamu, selama aku masih hidup, akan kujamin semuanya. Tak akan ada yang bisa menyentuhmu. Gemetar. Sugi bisa merasakan seluruh badannya gemetar hebat. Air mata itu keluar diikuti sesenguan. Waktu di mana Sugi menatap wajah Karsaatmojo, lalu berkata dengan suara gemetar, "Kulo abdi jenengan mulai sakniki. Aku adalah abdimu mulai saat ini." Karso tersenyum. Ia melihat Tamin yang baru saja melangkah masuk. Kedua orang itu mengangguk seakan satu hal yang mereka inginkan sudah ada di dalam genggamannya. "Sekarang akan kubawa kau ke hadapan tuanmu yang lain," sabdo Kuncoro. Seperti yang Sugi duga sebelumnya, Tuan Sabdo ada di tempat lain. Lantas, apa yang mereka lakukan kepada beliau? Tapi sebelum itu, Karsaatmojo menatap Tamin. Keluarkan darah makhluk jahanam itu dari tubuhnya. Aku ingin ia menjadi bersih lagi, karena sekarang dia milik kita, kata Karsaatmojo sembari melangkah keluar. Di atas dipan, kedua tangan dan kaki Sugi diikat dengan daun ranjat. Tubuh Sugi bertelentang tanpa sehelai benang saat
lelaki bernama Tamin itu melihat dirinya dengan pandangan yang sama, pandangan mengerikan. Ia menyiram tubuh Sugi dengan air berisi kembang. Tak tahu apa yang dia lakukan setelahnya, karena ia terlihat seperti memantrai Sugi dengan bahasa-bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Saat tiba-tiba ia melompat ke atas dipan, lalu mencekik leher Sugi, menggeliat sesuatu yang membuat tubuhnya mengejang tanpa alasan. Sugi merasakan sentakan yang awalnya tak terasa tiba-tiba mengerjap begitu menyakitkan saat ia perlahan-lahan memuntahkan isi perutnya. Cairan hitam itu keluar dari dalam mulut. Sugi terus-menerus memuntahkan cairan hitam itu saat sesuatu yang menggumpal menyeruak keluar. Daging hitam yang dicengkram oleh Tamin terhempas keluar cepat-cepat. Batamin mengambil gumpalan hitam itu mengempaskan ke atas langit. Sugi tak pernah tahu bahwa di dalam tubuhnya ia memiliki hal gila seperti itu. Tamin menatap Sugi. Kali ini pandangannya berubah. Ia tak lagi memandang Sugi dengan ekspresi geli. Sebaliknya, ia bisa melihat lengkungan senyum di bibirnya. Maaf, bila aku melihatmu seperti tadi. Sebenarnya, aku hanya merasa jijik dengan apa yang kau telan. Apa maksudmu? Darah kambing hitam itu benar-benar busuk, membuatmu menjadi abdi paksa dari Kuncoro Sinting itu. Tapi lupakan, kau sudah bebas dari cengkraman lelaki bejat itu. Tamin melemparkan pakaian Sugi, melepaskan satu persatu ikatan sebelum melangkah keluar menuju pintu. Ia berhenti sejenak menoleh pada Sugi, lalu berkata, "Tuanmu Sabdo sudah menunggumu." Di balik sebuah pintu, Sugi melangkah perlahan-lahan. Saat di hadapannya, ia melihat sebuah ruangan yang begitu megah, dengan meja panjang dan kursi berjejer di sampingnya. Sugi tak pernah melihat ini sebelumnya. Benar-benar pertama kali dalam hidupnya ia melihat semua ini. Siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Bila Kuncoro memiliki rumah besar dan megah, maka tempat ini mungkin dua kalinya. Di antara kursi-kursi yang ada di balik meja panjang itu, Sugi bisa melihat Tuan Sabdo tengah duduk, memandang seseorang lelaki tua pelontos yang ada di hadapannya. Tak tahu siapa dan apa yang tengah mereka bicarakan. Sugi mendekati Tuan Sabdo. Sugi juga baru tersadar bahwa di belakang lelaki tua pelontos itu berdiri seorang wanita bersanggul tengah memegang parang. "Abdimu sudah datang," kata si lelaki tua pelontos itu. Sugi mendekati Tuan Sabdo berniat bertanya ada apa sebenarnya di sini. Namun nampaknya Tuan Sabdo sedang terlibat. Di atas meja tersaji berbagai makanan yang melimpah ruah. Namun tak ada satupun yang dari semua orang yang ada di sini menyentuhnya. "Anggodo, kau tak seharusnya membawa gundikmu ke tempat ini," kata Karso Atmojo. Melangkah masuk, ia berbicara sembari menatap lelaki pelontos itu sebelum beralih
menatap Tuan Sabdo dengan Sugi yang melihat ia terlihat senyum. "Maafkan ketidaksopananku kepada tamu-tamuku," kata Mbah Karsa diikuti Mbah Tamin di belakang. Mbah Karsa memilih kursi tepat di samping lelaki tua plontos itu yang baru saja dipanggil Anggodo tersebut. "Bagaimana? Apakah sudah diputuskan?" tanya Mbah Karso kepada Anggodo. "Masih terlalu cepat untuk mengambil keputusan, bukankah begitu, Kuncoro kecil?" katanya seraya menatap Tuan Sabdo yang tak menjawab. Sugi melirik Tuan Sabdo. Ia tak pernah menunjukkan wajah seserius ini. Hal yang aneh untuk seorang Tuan Sabdo yang tenang. Dalam diam, Tuan Sabdo hanya menatap datar lelaki itu. Tak ada pergerakan apapun. Begitu pula dengan Sugi yang masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. "Begitukah? Jadi kau belum mengambil keputusan dengan Sabdo. Sudah waktunya Kuncoro yang sebenarnya mengambil alih kepala keluarga. Itu tempatmu, bukan tempat Arjo yang sudah mencuri kedudukanmu." Sugi tak mengerti maksud Mbah Karso. Ia melihat Tuan Sabdo yang sama sekali tak terpancing. "Dia memang bapakmu, tapi tetap saja tak ada Cangsono dalam dirinya. Bokolono tak menuruti dirinya. Ia hanya mendengarkanmu dan lewat dirimu ia bisa memerintahkan Bokolonomu." Tuan Sabdo masih diam sebelum akhirnya ia menatap Karso Atmojo. Pandangan matanya begitu sengit. "Bagaimana bila aku menolak?" kata Sabdo tegas.